Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, akan ada satu kaum terus menerus itu dalam cara beragamanya ketika didakwahi pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat para pendai itu harus geleng-geleng kepala. Ya, ini sebagaimana kaumnya Nabi Nuh mau beriman dengan syarat gitu Pak ya. Kan sekarang banyak Pak ya, beragama dengan syarat. Saya mau berislam dengan syarat saya akan dapat ini, dapat itu, memiliki ini, memiliki itu dan seterusnya gitu. Dan minta persyaratan di dalam beragama itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh Pak. Jadi kalau ketemu orang-orang demikian ya biasa lagi aja gitu Pak ya. Apa contohnya Pak? Umatnya Nabi Nuh itu minta kalau yang menyampaikan risalah itu satu harus malaikat Pak. Jadi Bang Sapri itu kalau yang menyampaikan nasab solihin ya dia nggak percaya. Tapi kalau udah yang menyampaikan Bang Sapri beriman, enggak. Sampean juga orang biasa. Nah, lalu mintanya apa? Malaikat. Saya mau beriman kalau yang ngomongin malaikatul maut, cepat Pak itu Pak ya. Besok Bang Sapri aja beribadah, kalau enggak ajal itu dekat. Bang Sapri masih nggak percaya kalau yang ngomong malaikatul maut besok jam 13 saya cabut. Mau percaya itu. Kita ini minta syaratnya macam-macam Pak. Apa contohnya Pak? Disebutkan dalam Hud ayat 29 sampai 31 Pak. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'alallah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattum afala tadhakkarun wala aqulu lakum 'indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulil ladzina tazdari a'yunukum lan tu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadz zalimin. Nah, kita cek Pak ya. Ini perkataannya Nabi Nuh untuk kaumnya nih Pak. Di dalam Quran surah Hud ayat 29 sampai 31. Wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Jadi kalau menjadi dai itu memang syarat pertama itu seberapa berat Pak? La as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'alallah. Oh, dai-dai zaman dulu itu ya begitu Pak ya. Menyeru tanpa bayaran. Oh, sekarang antara dai dengan yang mad'unya sepakat sih Pak. Dainya memang nggak dibayar Pak, tapi nitipin nomor rekeningnya sama aja kan itu Pak ya. Uang transport. Yang mad'u yang dipanggilnya juga sama Pak. Saya diundang, yang mau mengundang nanya, undang Ustadz itu berapa lah harga? Nah ini juga sebenarnya terjadi kesepakatan Pak antara yang mengundang dengan yang diundang. Yang undangnya memang nggak minta Pak, yang undangnya nggak, yang diundangnya ustadznya dainya nggak minta, tapi yang mengundangnya merasa nggak enak, masa kita undang dia nggak dikasih apa-apa gitu Pak ya. Sehingga terjadi kesepakatan nih Ustadz Kuseri ya. Kalau ngundang Ustadz X itu berapalah, murah aja uang transportnya aja gitu, cukup buat naik pesawat berapa? 50 juta. Pesawat apa 50 juta gitu ya. Iya.
Jadi tiket pesawat untuk dai dan keluarga serta rombongan gitu. Rombongannya 30. Waduh, banyak juga Pak ya. Nabi Nuh ini udah bilang kepada kaumnya, Pak, aku tidak meminta harta benda kepada kamu sebagai ajri, ujur, sebagai upah bagi seruanku, karena ganjaranku hanyalah dari Allah Azza wa Jalla. Ingatan buat Bapak juga deh Pak, buat kita semua. Undang orang, mau kita apalagi lebih parah Pak, salam tempel kan Pak ya, salam. Sudah ngasih 10.000, mintanya surga, murah banget kan itu Pak ya. Tapi ya lumayan lah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Robnya, akan tetapi aku memandang kalian sebagai kaum yang tidak mengetahui. Wahai kaumku, siapakah yang akan menyelamatkanku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidaklah kamu mengambil pelajaran? Dan aku pula tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai segala perbendaharaan harta dunia. Diminta syarat Pak, kadang-kadang umatnya Nabi Nuh pengen dai-dai itu harus orang-orang yang wah Pak. Dan memang harusnya wah Pak. Dai itu harus enaknya harus kaya. Jadi kalau ngumpulin jamaah tuh kumpul di rumah. Acara apa? Jamaah tuh kalau diajak pengajian kita ngaji. Anu Pak ada rapat, ini rapat itu perkumpulannya. Kalau diajak kumpul di rumah, acara apa? Makan-makan bistik. Setelah kumpul-kumpul, sebelum makan kita ngaji sebentar. Nah, dijebaknya begitu Pak. Tapi kalau mulai acara, Pak Salim nanti sore kita kumpul acara ngaji. Anu Ustaz ada acara. Pas ketepatan ada rapat, macam-macam itu Pak ya. Itu psikologis umat sekarang Pak. Dan aku pun bukan sebagai malaikat. Aku juga tidak pernah mengatakan bahwa orang-orang yang kalian anggap hina tidak akan mendapat kebaikan dari Allah. Allah lah yang lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh aku benar-benar zalim jika aku melakukan itu. Jadi jemaah sekalian, tapi kita tidak perlu panik jemaah sekalian. Dari dulu agama ini tetap dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan GR kalau nggak ada Ustadz A, Ustadz B, agama ini jadi remuk. Enggak, dari dulu ya gitu. Nggak ada kiai anu, nggak ada kiai anu, agama ini menjadi hina. Enggak. Kiai-kiai hebat meninggal, ya tetap agama ini begini Pak. Agama ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu Pak ya. Satu, ini yang keempat Pak ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan dari umat itu, kalau seorang penyeru harus begini dan begitu. Untungnya jamaah mujahidin enggak Pak, ustadznya itu enggak mesti punya sesuatu yang kelihatan karomah, enggak kan, biasa saja. Ustadz-ustadz di mujahidin itu ya setara Pak, dicium enggak, kadang-kadang disambut juga enggak Pak. Acara apa Ustadz? Ngaji kita malam ini, ngaji kan malah nanya. Kalau Ustadz yang ada satu kelompok bagus Pak, jangankan masuk masjid Pak, di jalan itu sudah sudah disambut luar biasa, diciumi tangan. Saya ini masuk kadang-kadang sini bawa tas begini aja Pak, saya bawa tas doang Pak. Ada ngaji kan malam ini Ustadz? Malah nanya. Boro-boro menyambut Pak ya. Ada pengajian kan? Gitu. Parah ini jamaah kita ini Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa. Gitu. In ajriya illa Allah. Mintalah ganjaran hanya kepada Allah. Yang kelima jamaah sekalian. Nanti kalau ketemu ada sejenis makar dan tipu muslihat untuk menghalangi dakwah, itu juga biasa saja Pak. Bapak ngundang kiai nggak dapat izin Pak, pengajian tidak diizinkan. Mau ngaji nggak diizinkan. Sekarang nih
Emang ada gitu Bang Sabri? Ngaji nggak diizinkan? Oh ada ya. Oh, gimana ngaji nggak diizinkan? Ya kalau nggak diizinkan ya biasa saja. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam pun itu pernah terjadi pada kaumnya yang pembesar-pembesar itu melarang Nabi Nuh melakukan dakwah. Bahkan ketika sudah kumpul umatnya Nabi Nuh itu dibubarkan, Pak. Tapi kan nggak pernah ada kejadian kan, Bang Sabri, sudah mau pengajian dibubarkan, nggak ada kan? Yang ada nggak diizinkan kali ya? Wah ada juga. Wah ini ya sudah mirip kalau gitu ya. Dalam Nuh ayat 22, wa makaru makron kubbaron, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar, yaitu mencegah dan menghalangi Nuh di dalam menyampaikan dakwah. Lihat dalam Al-Kasyaf Lizzamakhsyari nomor 619. Jadi kalau dibubarkan Pak Firdaus ya nggak apa-apa, bubarkan nggak apa-apa, sudah ada sejak zaman Nabi Nuh gitu. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uka wa nasran. Dan mereka berkata sambil bubarin, mereka bilang gini, Pak, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Nah, jadi yang disampaikan Nabi Nuh itu sesuatu yang membahayakan. Kita sudah punya Tuhan-Tuhan yang lebih baik daripada Tuhan yang disampaikan oleh Nuh. Kita punya Suwa, nama Tuhan, kita punya Wadda, kita punya Yaguth, kita punya Ya'uq, dan kita punya Nasr. Tuhannya Nabi Nuh satu, Tuhan kita 5. Wah. Bahkan disampaikan kepada Nuh itu, Pak, kalau Tuhannya satu, apa enggak repot Tuhan ngurusi langit, ngurusi bumi, ngurusi gunung, ngurusi laut gitu. Kebayang enggak, Pak? Para pembesar itu bilang begitu, Pak ya. Gimana Tuhan cuman satu, repot ngurusi langit, ngurusi bumi, ngurusi gunung gitu. Gimana kalau Tuhan kita banyak saja, biar ada yang ngurusi langit, dewa langit gitu, Pak ya. Ngurusi bumi, dewa bumi, ngurusi laut, dewa laut. Jadi kerjaannya ringan Tuhan. Ya kan gitu, Pak ya. Di jabatan juga gitu, jangan diurusi satu orang gitu, Pak ya. Tapi Bapak akan saya tanyakan ulang, kalau Pak Sapri punya 5 majikan, satu nyuruh ini, satu nyuruh itu, 2 nyuruh ini, 3 nyuruh itu, kira-kira Mang Sapri gimana? Persis kalau kita punya Tuhan banyak itu, Tuhan yang mana yang mau dituruti ini, Pak? Jadi cukup Tuhan itu satu saja, Pak, biar gak merepotkan. Semakin banyak Tuhan semakin repot gitu, Pak ya. Nah, itu aja, Pak ya. Satu lagi jamaah sekalian. Ini yang paling parah, ini yang keenam, Pak. Dakwah itu Nabi Nuh diancam dengan gangguan fisik. Jadi makanya kalau Mang Sapri jadi kiai ini, Pak, dikawal, Pak, takut diganggu fisiknya. Insya Allah di Mujahidin minimal sudah ada 4, Pak, yang mengawal saya itu, Pak. Bajunya loreng semua sudah itu, Pak ya. Gitu. Apa, Pak? Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal mujrimin. Mereka berkata, hai Nuh, jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, niscaya kami latakunanna minal marjumin. Niscaya kami benar-benar akan merajam dirimu. Merajam itu artinya melempari dengan batu, Pak. Ya. Kalau melempari dengan uang bukan merajam namanya itu, Pak. Nyawer, Pak, itu, Pak ya. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 116, dan ini pun yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Taif, lalu Rasul dilempari, Pak, berdarah-darah betis dan pahanya, Pak. Sehingga malaikat itu menawarkan, wahai Muhammad,
Apakah perlu kami timpakan mereka gunung yang besar ini di atas kaum Taif itu? Apa jawaban Nabi? Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk mereka karena mereka tidak tahu apa yang ku dakwahkan. Nah, jadi Ustadz juga begitu Pak Firdaus. Ya, kalau disakiti ya cukup mudah-mudahan dia mendapat hidayah gitu. Nah, kalau saya tawari Pak Asep, itu ada kaum di kecamatan itu dakwah malah menyakiti, malaikat nawari, kita timpakan, lanjutkan. Nah, kayaknya lanjutkan itu ya Pak ya. Jadi jamaah sekalian, saya tutup, bacakanlah kepada mereka kisah Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, jika keberadaanku dan dakwahku di tengah-tengah kalian terasa berat bagi kalian sehingga kalian mulai mengancamku, maka ketahuilah hanya Allah dan kepadanya aku bertawakal. Bulatkanlah tekad kalian dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian untuk membinasakanku. Lakukanlah semua itu padaku secara terang-terangan. Lakukan itu pada saat ini juga, dan janganlah kalian menunda-nundanya. Sungguh Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Jika kalian tetap berpaling dari dakwaku, maka ketahuilah bahwa aku sama sekali tidak meminta upah apapun dari kalian. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah telah memerintahkanku untuk berislam. Quran surah Yunus ayat 71 sampai 72. Jadi mudah-mudahan kita ini diselamatkan kalau dakwah kita itu lillahi ta'ala, insyaallah Pak, untuk semata menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bermanfaat buat kita semua. Maka jamaah sekalian, apa yang terjadi setelah mereka membangkang, besok kita sampaikan azab yang ditimpakan kepada umatnya Nabi Nuh. Seperti apa Pak? Kita bacakan